kita review dulu hasil UTS teman-teman semuanya ya. Untuk kelas B sudah saya baca dan neolib. Nah, jadi saya sangat yakin, yakinnya yang dulu anak IPS di SMA pasti udah pernah dapat globalisasi. Cuman pembahasannya kita menggunakan perspektif yang berbeda. Tapi sekarang saya ingin tanya dulu, globalisasi versi yang kamu pahami dulu, yang Anda dapatkan itu globalisasinya seperti apa? Terminologinya atau ya bahasa gampangannya yang dulu kalian pelajari terkait globalisasi itu tentang apa? Coba. Ada salah satu yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oke, silahkan Maharatri. Kalau menurut saya tuh globalisasi itu kayak proses masuknya informasi, gaya hidup, teknologi ke lingkup dunia gitu, Bu. Oke, berarti ujung tombak dari globalisasi itu adalah dari perkembangan iptek, betul? Betul. Yes. Bu. Yes, itu yang Anda dapatkan semuanya selama ini? Ya, sejauh ini kayak ya, gitu, Bu. Sejauh ini seperti itu ya. Rodok preman gini rada dijawoi ya. Oke. Jadi saya tidak menyalahkan konsep itu. Memang ada seperti itu. Cuman yang akan kita pelajari hari ini adalah perspektif globalisasi, tapi yang memang secara realnya terjadi ya sampai detik ini. Yang tidak hanya perkembangan IT loh ya, akar muasalnya dari globalisasi itu. Ternyata akar munculnya globalisasi itu adalah dari yang namanya paham atau yang namanya kegiatan kolonialisme. Nah, mungkin Anda belum pernah mendengar ya, karena ini memang teori yang dikembangkan ini tidak hanya beberapa, tapi sebenarnya banyak ya, dari Watson. Apa ini? Oke, Mas Ali, nggak apa-apa. Jadi pernah dengar nggak istilah seperti ini? Tapi biasanya guru SMA itu tidak mengkajinya secara dalam, karena nanti kaitannya ke belakangnya nanti jauhnya adalah ke neolib. Nah, tapi kalau kita kan memang Anda sudah semester 5, it's okay. Jadi ada yang menganggapnya globalisasi itu sama kayak Amerikanisasi, sama kayak McDonaldisasi, sama kayak Coca-Colanisasi dan sebagainya. Mungkin ada beberapa yang enggak, itu enggak sama. Tapi secara faktanya memang data di lapangan kayak gitu ya. Oke, jadi itu nanti kita akan membahasnya lebih ke arah itu. Oke, ada 5. Tuh, penku apa? Nah, ada 5. Yang pertama adalah sejarah dari globalisasi, tapi pakai teorinya Watson tadi ya, yang dimulai dari proses yang namanya kolonialisme, imperialisme. Nah, kemudian mekanisme kerjanya globalisasi sampai sekarang Anda menikmati, sampai sekarang kita bisa menikmati berbagai macam barang dari luar yang masuk ke negara kita, yang diartikan bahwa globalisasi itu mendunia tanpa ada batas dan waktu, ya kan? Itu awalnya dari mana? Kemudian kita fokusnya bicaranya adalah globalisasi ekonomi. Jadi nanti kita bicara globalisasi ekonomi itu sendiri nanti dibagi jadi 5. Nanti ada globalisasi ekonomi produksi, tenaga kerja, pembiayaan, IT sendiri, dan perdagangan sendiri. Gimana caranya kita mencari mitra dagang yang dia bisa bayar tarif yang sama dengan kita, atau dia mau membayar tarif di bawah kita, atau kita cari mitra dagang yang dia nggak mau dibayarin tarif, taruh tarifnya 0. Itu juga ada. Ketutupan. Kemudian aktor di balik globalisasi itu sendiri. Kemudian baru kita masuk neolib. Nah, semoga selesai tepat waktu. Syukur lebih cepat, ya kan? Oke, yang pertama, maaf ya saya kalau rodok itu nggak capek sebenarnya, enggak, cuman rodok pengap. Oke, yang pertama kita akan mulai yaitu sejarah dari globalisasi. Nah, jadi kita tidak bisa mengeneralisasikan makna globalisasi itu selalu seperti itu. Proses mendunia, proses menyatu, di mana tidak ada batas ruang dan waktu, no barrier dalam perdagangan, itu benar. Tapi tidak ada satu konsep yang dipatokkan kalau globalisasi itu seperti itu.
gitu lah ya. Ada yang mengkaitkannya globalisasi itu adalah konstelasi global. Sehingga ada yang mengembangkannya, oh globalisasi itu berarti westernisasi. Dan itu adalah awal mula munculnya adalah dari praktek kolonialisme. Kolonialisme itu sendiri hadir di dunia perduniaan ini global ada 3 fase. Fase yang pertama namanya merkantilis, fase yang kedua revolusi industri, fase yang ketiga adalah pasca Perang Dunia yang kedua. Merkantilis, saat itu yang melakukan saat itu yang mengalami penjajahan itu adalah Amerika sendiri. Oke, jadi si penjajahan itu terjadinya di Amerika. Nah, output, bentar Mbak. Maaf ya, saya itu agak, oke, wes ini gimana? Saya agak terganggu dengan tatapan saya ke pintu terus soalnya. Oke, nah wes. Oke. Teh ya, lanjut ya. Tadi sampai mana? Fase merkantilis. Merkantilis itu berarti penjajahan itu terjadinya di Amerika. Nah, yang namanya penjajahan itu pasti mengakibatkan kerusakan. Nah, kerusakannya di Amerika itu akibat dari kolonialisme itu sendiri, itu adalah hilangnya aset nasional mereka. Ada yang tahu? Di Amerika akibat dari penjajahan itu dia kehilangan apa? Bukan kehilangan sih, maksudnya pengaruh dari unsur kekayaan mereka itu menjadi berkurang. Ditandai dengan hilangnya atau berkurangnya apa? Kerusakan yang diakibatkan dari penjajahan di Amerika. Ada yang tahu? Harga yang harus mereka bayar dari penjajahan itu? Hei, ada yang tahu? Ada nggak? Ini bukan, Bu. Akibatnya jadi genosida suku Indian? Suku Indiannya bukan punah, tetapi aslinya mereka itu menjadi tidak, jadi suku aslinya malah jadi marginal di sana. Seperti itu ya. Kemudian fase yang kedua adalah tadi apa? Revolusi industri. Revolusi industri itu mengakibatkan kegiatan kolonialisme tapi terjadinya di benua Asia dan Afrika. Jadi kita yang merasakan kerusakannya, ya kita lihat negara kita sendiri ya. Kita dikeruk hasil buminya, kita dieksploitasi tenaga kerjanya, nah, penindasan, perbudakan, dan sebagainya, sehingga kita harus membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar merdeka, menjadi negara yang merdeka, yang berdaulat, yang ingin sejajar dengan negara lainnya. Ya, dengan Belanda kita 350 tahun, ditambah dengan Jepang dan sebagainya. Inggris 5 tahun. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua itu juga ada kolonialisme ini, yaitu tapi dia lebih menggunakan yang namanya perang menggunakan teknologi. Akibat yang ditimbulkan juga tidak seremeh fase-fase sebelumnya. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara itu yang sudah merdeka. Muncullah ada namanya istilah negara sedang berkembang, NSB, ya termasuk negara kita. Nah, tetapi merdeka itu kan dalam artian hanya lepas dari penjajahan, tetapi diartikan benar-benar kamu bisa mengelola sumber daya yang kamu miliki. Kamu benar-benar bisa mandiri, kamu benar-benar bisa jalan mencapai pertumbuhan ekonomimu sendiri tanpa bantuan negara lain kan juga enggak. Walaupun dalam artian mereka merdeka berarti kolonialisme sudah selesai, enggak. Itu adalah menjadi perhatian negara dunia pertama ya yang sudah merdeka, negara-negara maju untuk oke, kamu tak bantu, tetap didekati. Cuman mereka sudah tidak mengeruk hasil bumi lagi, mereka tidak mengeksploitasi buruh kita lagi, tapi itu dimasuki melalui ideologi kita. Namanya developmentalism. Jadi yang didekati ideologinya. Nah, ideologinya didekati pakai paham namanya developmentalism.
Pahamnya adalah menggunakan paham miliknya Bretton Woods yang arahnya adalah lebih menggunakan sistem ekonomi. Apa yang tahu? Bretton Woods itu sistem ekonominya mengarah pada sistem ekonomi. Halo? Kira-kira sistem ekonomi apa Bretton Woods itu? Arahnya lebih ke liberal atau sosial? Liberal bukan, Bu? Yes, ini yang jawab Adit. Kita kuliah berdua aja, Dit. Sistem ekonomi liberal, betul. Nah, jadi hegemoninya Amerika itu diperluas dengan dia menanamkan paham-paham liberal itu tadi. Oke. Nah, yang itu menyebabkan yang namanya, makanya nggak heran kalau di manajemen ada mata kuliah ekonomi pembangunan, mungkin bisa sejalur dengan yang saya jelaskan ini. Kalaupun nggak ada, coba Anda cek aja. Negara-negara dunia ketiga itu dalam teori pertumbuhannya, teori pertumbuhan di negaranya itu mengadopsinya adalah teori yang dimiliki oleh sistem liberal. Di mana teori itu tidak serta-merta bisa mengatasi permasalahan yang ada di negara sedang berkembang. Kemiskinan ya nggak bisa, kesenjangan juga nggak bisa. Tetapi teori dari klasik atau neoklasik mereka berhasil di Amerika. Nah, kalau tidak berhasil, mereka juga nggak kehilangan cara. Nah, pasti mereka diminta untuk negara sedang berkembang itu oke. Karena pendanaannya kurang, maka mengajukan kerjasama dengan siapa? IMF, World Bank, ADB, ya ADB, seperti itu. Sehingga kalau ada pertanyaan kenapa sih negara berkembang itu gapnya selalu jauh dengan negara maju? Ya iyalah, orang yang negara maju, yang negara berkembang itu diminta untuk meliberalkan pasarnya, tapi yang negara maju itu memproteksi pasarnya. Paham enggak? Contoh, Trump itu selalu meminta bahwa Indonesia bukalah pangsa pasarnya untuk barang-barang Amerika. Saat kita mau mengekspor barang pertanian, kayu dan sebagainya, mereka memproteksi mereka dengan barang yang dihasilkan sendiri. Sehingga itu yang menyebabkan gap terlalu jauh antara negara maju dan negara berkembang. Seperti itu. Nah, sehingga berdasarkan riset itu, arti dari globalisasi itu adalah suatu masa di mana yang menggambarkan paham neolib mengalami transisi dari model satu dengan model lainnya. Model yang pertama kolonial, model yang kedua ideologi, model yang ketiga globalisasi dengan memasukkan perusahaan-perusahaan transnational corporation di dalamnya. Itu adalah terminologi globalisasi menurut Watson. Seperti itu. Sehingga secara terang-terangan disebutkan, jadi globalisasi itu ya perkembangan neolib itu yang ditandai dengan adanya TNC, didukung dengan IFIS. IFIS itu apa, Bu? IFIS itu adalah International Fund Institution. Isinya IMF, World Bank. Kemudian nanti yang mengatur kancah perdagangan adalah WTO. Seperti itu. Ya, sehingga globalisasi itu adalah istilah baru aja. Istilah lamanya itu adalah, ada yang menyebutnya adalah kolonialisme. Kolonialisme dalam modern itu namanya globalisasi. Zaman dulu jalur sutra itu istilah lama. Istilah barunya sekarang perdagangan global. Nah, sehingga istilahnya yang berganti saja mengikuti transisi dari model neolibnya. Nah, ini akan lebih diperkuat dengan mekanisme globalisasi. Opo iya toh, Bu? Seperti itu yang nyata terjadi. Masih ingat kan? Neolib itu bendera yang digadang-gadangkan adalah gimana kita mencapai perdagangan bebas. Tidak ada hambatan baik secara administrasi, birokrasi, ya kan? Seperti itu. Nah, untuk mempermudah perdagangan bebas itu terjadi, berarti kita cari dong mitra-mitra yang dia nggak ribet terhadap tarif. Nah, kalau nyari satu-satu lama, akhirnya dibuatlah GATT. Itu yang membahas tentang tarif kontrak secara global. Saat itu dibentuk tanggal 30 Oktober tahun 1947.
anggotanya ada 30 negara. Tugas dia adalah apabila ada perselisihan terkait perdagangan internasional, maka diselesaikannya pakai GATT. Itu tugas secara blueprint-nya, ya. Kemudian kalau ada negosiasi di GATT, tapi di lapangan kerja dia itu tidak sesuai dengan yang diprediksi oleh 3 aktor tadi. Sehingga tahun 1 Januari tanggal 1995 GATT diganti dengan adanya WTO. WTO lebih kompleks, dia nggak hanya membahas tentang perselisihan antar negara di perdagangan internasional, mau negosiasi di situ juga bisa. Bagi negara yang kesulitan di bidang likuiditas itu dibantukan untuk menghubungkan ke IMF, ke World Bank, itu WTO. Ya, WTO saat itu. Nah, WTO juga mengalami kesulitan untuk mengatur negosiasi perdagangan internasional. Akhirnya dia memasukkan paham developmentalism itu ke perdagangan regional. Ayo, perdagangan regional itu membentuk pasar bebas. Maka ASEAN juga bentuk, ya toh? Apa pasar bebasnya ASEAN itu namanya? Masih ingat? Programnya ASEAN, tapi pasar bebas di kawasan ASEAN namanya apa? Ada yang masih ingat? AFTA, Bu. AFTA. Kemudian kita buat pasar bebas, pasar bebasnya AFTA. Terus pasar satu regionalnya adalah pasar regionalnya hanya satu kawasan aja, yang 2015 kemarin dideklarasikan. MEA bukan, Bu? MEA. Terus itu baru ASEAN ya yang saya contohkan, berarti di kawasan yang lainnya pasti ada lah ya. Seperti itu untuk memasukkan si paham WTO. Lebih untuk memperlancar lagi, dibentuklah yang namanya Export Processing Zones. Jadi, setiap negara itu ditawari, ada nggak wilayahmu yang kamu sediakan 10-300 hektar, itu tidak dipakai untuk pemukiman, tidak dipakai untuk lahan hijau, tapi itu disumbangkan untuk global jadi kawasan industri, tapi harus dipagari. Jadi itu adalah kawasan khusus industri untuk memasok atau memperlancar logistik industri secara global. Nah, dulu yang mau gabung cuma 30 negara. Sekarang sudah 66. Dan sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di export processing zone itu adalah dari Cina. Indonesia masuk export processing zone atau enggak? Ada yang tahu? Indonesia masuk enggak di export processing zones-nya? Coba cuma jawab masuk apa ora kok. Masuk atau enggak kira-kira kita? Di kawasan kita ada enggak yang kawasannya itu hanya dikhususkan untuk industri? Tidak ada aktivitas lainnya. Ada yang tahu? Indonesia masuk atau enggak di dalam export processing zone ini? Itu yang di Batam. Yes. Kalau istilahnya kita tak kasih clue. Kawasan berikat. Pernah dengar? Ya. Betul. Sultan tadi jawabnya di Batam ya. Coba Anda cek kawasan berikat itu di Jawa ada juga ya. Jadi Surabaya gitu ya. Itu baru naik daun saat Pak Jokowi jadi presiden pertama. Karena salah satu kebijakan dalam paket Jokowi itu ada yang membahas tentang kawasan berikat. Nah, kan ya. Oke, jadi terus kalau wilayahnya dipakai untuk seperti itu apa privilege-nya? Ya, dia akan dikasih kemudahan dari 3 aktor tadi. Kemudahan dalam bidang pembiayaan, nanti dari IMF, terkait perdagangan internasional di WTO, nanti terkait barang, dagang, dan sebagainya, daya saing barang, itu nanti dari transnational corporation. Jadi ada timbal baliknya, gitu ya. Oke, ini mekanismenya, dan memang ini terjadi di kita gitu. Nah, ini adalah jenisnya globalisasi ekonomi. Yang pertama, ada globalisasi produksi. Disebut negara kita itu kena globalisasi produksi adalah saat ada
perusahaan asing membuka cabang di Indonesia, dia menggunakan tenaga kerja Indonesia karena upah di kita dianggap lebih murah, dia membuka perusahaan di Indonesia dan produksi di Indonesia karena tarif di Indonesia lebih murah. Nah, itu masuknya kita udah kena globalisasi produksi. Dan itu terjadi. Contohnya tadi saya sampaikan. Lampu Philips itu punyanya perusahaan mana lampu Philips itu? Belanda. Tetapi pabriknya di Tangerang gitu ya. Oke. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Itu ditandai dengan kita mendapatkan pinjaman atau investor dari luar negeri untuk mendukung proyek yang kita jalankan. Contoh di PT Jasa Marga kita bangun tol, itu kan juga kalau kita pakai anggaran APBN-nya kan ya kuat. Maka dari itu kan mereka dapat investasi dari luar. Itu termasuk globalisasi pembiayaan. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Jadi saat di Indonesia itu kedatangan tenaga kerja asing, baik itu dia tenaga kerja yang profesional atau ahli, atau tenaga buruh kasar datang ke Indonesia, pernah baca ya di berita ya, di Sulawesi, Kalimantan mendatangkan, itu kita kena globalisasi tenaga kerja. Padahal kita punya, tapi kita malah mendatangkan dari luar. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Jadi kita buat proyek untuk percepatan atau untuk perkembangan iptek. Contoh kalau di daerah saya, sekarang itu sampai wifi hari Sabtu kemarin itu lost. Alasannya adalah, saya pikir karena hujan ya, angin. Ternyata semua satu kecamatan lost, karena sedang ada proyek penanaman kabel untuk memperlancar ini ya. Seperti itu. Itu kan juga proyeknya mendapat anggaran dari luar. Dan yang terakhir adalah globalisasi perdagangan. Artinya, kita bisa mencari mitra yang mau bayar tarif sesuai dengan kita. Syukur malah nggak usah ada tarif. Seperti itu. Jadi kita memiliki mitra yang oke, bisa kesepakatan untuk tarif yang minim, syukur malah nggak ada. Nah, itu maksudnya adalah globalisasi perdagangan. Jadi ada 5. Kalau ditanya 5-5-nya udah terjadi di Indonesia, udah ya. Sudah gitu ya. Oke. Kemudian ini pelaku ya, aktornya ya, tadi di baliknya ada TNC, ada WTO, ada IFIS. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah TNC. Kenapa kok enggak MNC? Nah, coba saya ingin tanya. Kenapa di sini yang ditulis TNC? Kenapa enggak MNC? Bedanya apa? Ada yang tahu? Kenapa enggak MNC? MNC punyanya Haritanu Sudibyo bukan ya? MNC yang multinational corporation. Kenapa enggak MNC? Kenapa TNC? Coba ada yang bisa jelaskan? Kelebihannya TNC dibandingkan MNC apa? Halo, ada yang bisa jawab? Coba, ada yang bisa bantu jawab? Kenapa yang ditulis di situ adalah TNC, bukan MNC? Jovan, kenapa Van? Kenapa TNC Jovan, bukan MNC? Ada yang bisa bantu? Oh, mau dijawab Sultan boleh. Silakan Sultan. Masuk nggak ada yang Kalau jawab? yang saya izin, Coba. Ya, silahkan. kalau yang TNC itu mempertahankan operasinya tuh di satu negara doang. Tapi kalau yang MNC itu di 2 atau lebih negara gitu secara bersamaan. Oke. Malah balik kamu. TNC balik. itu Soalnya di internet seperti itu, Bu. Oke. MNC benar, dia bisa mengelola perusahaan 2 negara atau lebih. Tapi TNC itu bisa mengelola secara simultan. Coba dicek. Seperti itu enggak? Oh, iya. Yes, secara simultan itu artinya dia bisa melakukan itu lebih dari MNC. Oke. Sinyal putus-putus, Bu. Ya, wes. TNC, kenapa di sini ditulisnya TNC bukan MNC? Jadi, kalau TNC
sama MNC itu sama-sama perusahaan dari luar yang dia buka cabang di negara lain. Cuman bedanya kalau TNC itu dia punya basis pemasarannya sendiri. Kalau ada apa-apa dengan proyeknya di negara, umumnya di Indonesia gitu ya, di cabangnya. Terus apakah kita harus menunggu keputusan dari pusat? Enggak, dia sudah punya sendiri badan untuk mengambil keputusan. Jadi memang udah berdiri sendiri usahanya di negara itu. Jadi tidak usah apa-apa ke pusat. Sedangkan MNC itu baru pabriknya aja yang di situ. Tapi mamanya basis pemasaran tetap tergantungnya di pusat. Kemudian tadi kebanyakan juga dia hitungannya hanya 2 negara atau lebih. Sedangkan TNC itu jauh lebih banyak. Bahkan kalau dilihat di slide sini, dia itu mampu mengintegrasikan ekonomi nasionalnya dia yang awalnya itu adalah pencapaian untuk negaranya, tapi itu bisa dijadikan secara global. Nah, awal mula dibentuk tahun 70, yang gabung ada 7.000 perusahaan. 90 ada 37.000 perusahaan. Terus sekarang berapa, Bu? Sekarang tak kasih satu contoh. Perusahaan dia TNC ada yang mampu membuka cabang sampai 26.000. Ini baru satu loh hitungannya. Satu perusahaan dia buka cabang di 26.000 di seluruh negara. Baru satu. Nah, total berapa ya? Oke, pencapaian dari TNC ini juga ada. Dia mampu menguasai 34,1% total perdagangan global. Ya, 100. Jadi kalau dibuat peringkat 100 TNC itu mampu menguasai dunia. Tadi salah satunya saya ambil contoh tadi di awal. Dan mampu menguasai investasi globalnya mencapai 75%. Ini sampuh loh. Nah, ini saya tampilkan 5 yang yang pangsanya paling besar. Sekarang saya minta coba diurutkan menurut pemahaman Anda. Siapa yang mau coba mengurutkan? Siapa dulu ranking 1 sampai ranking 5? Coba Riza. Riza mau Riza? Riza Nur Hijrah. Coba kira-kira ranking 1-nya mana, Mas? Apple? Google? Amazon. Oke, Amazon nomor 1. Ini jawaban Riza dulu ya. Terus nomor 2? Turutnya tekan peringkat 5. Kayaknya 2. Terus? Alphabet. Terus? Yang ini nggak tahu saya. Ini Starbucks. Yang ini maskapai penerbangannya Amerika. Oh, yang Southwest berarti Bu. Yang terakhir baru yang Starbucks. Oke. Bu, saya mau tanya sebenarnya. Apa? Kalau TNC itu kalau zaman dulu kayak VOC gitu Bu. VOC bisa. Tapi kan kalau VOC itu dia terbatas ya Mas. Terbatasnya dalam artian kan dia hanya satu jenis komoditas, maksudnya dalam satu induk komoditas. Kalau ini kan dia bisa masuk ke semuanya, semua sektor semuanya. Kalau VOC itu dulu cuman terbatas di sektor primer. Sektor primer itu maksudnya dia hanya menguasai di sektor yang mengolah hasil alam. Contohnya kalau di kita kan rempah-rempah. Sedangkan kalau ini orang hasil alam, sektor primer, sekunder, tersier itu dikuasai oleh TNC. Ya karena memang waktu aja ya Mas, karena VOC kan memang udah zaman bahula gitu kan. Oke, terima kasih Mas Hijrah. Selanjutnya sekarang cewek lah ya. Coba menurut di ranking kan Mbak Juwita. Mbak Juwita bisa di-on-kan speakernya Mbak Juwi? Ya Bu. Coba di ranking. Oke. Yang pertama Apple. Yang kedua, saya tak ganti penanya biar. Yang pertama Apple, yang kedua Amazon. Nomor 3. Yang ketiga Starbucks. Nomor 4. Yang keempat Southwest itu Bu. Nomor 5 ini berarti ya. Oke, dah, wis. Kita coba ya. Ini saya menjawab sesuai dengan data sebelum COVID.
ya. Nomor satunya adalah ya kan ini Anda ya. Oke. Satunya Apple, duanya ini Google, tiganya adalah Amazon, empatnya adalah Starbucks, dan nomor 5-nya ini ya. Dia adalah maskapai yang paling menguntungkan di dunia aja nomor 5 ya. Oke, ini adalah contoh 5 TNC. Kalau 100 wah silahkan nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, kemudian tadi terkait aktor pertama. Yang kedua adalah WTO. Nah, ini tadi sudah disampaikan di depan, sejarah berdirinya adalah melalui GATT, terus tahun 95 diganti dengan WTO. Nah, 4 prinsip dasar WTO, silahkan Anda cermati, ini ada kesamaan enggak dengan konsensus Washington ya. Oke, diingat, WTO itu dibentuk berarti tahun 1995. Sedangkan konsensus Washington itu dibentuk 1989. Kalau HT yang sama berarti dia mereduksi dari si konsensus Washington itu. Yang pertama, aturan pertama di WTO, pemberlakuan pasar bebas, liberalisasi pasar. Itu sudah bukan rahasia umum lagi, yaitu punyanya Neolib. Melarang adanya proteksi. Melarang proteksi untuk negara sedang berkembang. Negara maju memproteksi sendiri. Melarang subsidi. Kenapa kok dilarang subsidinya? Ya biar anggarannya pemerintah tidak habis untuk menopang atau membiayai warga sipil. Membuka keran impor dalam bentuk investasi, dalam bentuk komoditas maupun investasi. Nah, ingat 4 ini. Nanti kita buka yang konsensus Washington sama atau tidak. Ya, ini adalah aturan dasar dari WTO. Kemudian IFIS. IFIS itu tadi adalah ada 2, IMF sama World Bank. Itu sudah 2 tugas yang berbeda. Untuk IMF adalah dia bertugas untuk stabilisasi keuangan internasional dengan anggota 182 yang bermitra. Fokusnya adalah membantu negara yang sedang berkembang kena krisis. Baik itu krisis, sorry kok warnanya merah ya. Baik itu krisis likuiditas atau kemampuan untuk membayar utangnya bermasalah, atau karena rush money. Waduh, pola sekarang banknya pada nggak dipercaya sama nasabah. Nah, negara-negara yang harusnya dibantu dalam sektor keuangan karena dibantu dengan IMF dan harus mengikuti konsensus Washington, itu malah tidak keluar dari krisisnya, tapi malah menambah krisis. Karena apa? Harus mensepakati 10 isi dari konsensus Washington ini tadi. Isinya apa saja? Yang pertama, disiplin fiskal. Jadi, negara yang utang dengan IMF, dia harus pakai sistem defisit berjalan. Defisit berjalan itu impor barang modal atau investor asing yang masuk itu dibebaskan. Yang tadi keran impor, tadi tahu poin 4 di WTO. Kemudian nanti diimbangi dengan ekspor realnya. Tapi nyatanya negara itu ya membuka keran asing dari luar, tapi untuk mengimbangi defisit neracanya kan untuk ekspornya nggak imbang dengan jumlah barang impor yang datang, baik itu impor dalam bentuk barang modal maupun investor asing. Yang kedua, pembatasan subsidi. Kenapa? Karena uangnya adalah untuk pembiayaan sektor publik, terutama di bidang pangan, pendidikan, dan sebagainya yang diminta oleh IMF. 3, reformasi pajak. Jadi pajak itu basis pajaknya, pungutan pajaknya diperluas. Jadi jangan heran naik terus. Kami nggak usah naik pangkat, karena semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi pangkasan utangnya. Liberalisasi keuangan. Bunga itu sudah bukan hanya otoritas moneter, tapi juga itu dibebaskan di pasar. Nilai tukar yang kompetitif. Jadi kurs kita itu gimana caranya bisa stabil, tapi kestabilan itu diimbangi dengan produk domestik brutonya bagus. Ya bagus sebenarnya, tapi itu sangat jarang kayak gitu ya. Oke. Liberalisasi pasar, poin pertama di WTO tadi. Perlakuan sama antara investor asing dan dalam negeri. Padahal di zamannya Pak Harto, undang-undang pertama yang dibentuk Pak Harto, Undang-Undang nomor 1 tahun 67 waktu jadi presiden, itu dibedakan berapa proporsi investor asing, berapa proporsi investor dalam negeri. Tidak boleh sama, tetap dalam negeri yang banyak. Privatisasi. Oke. Jadi penguasaan
pemerintah itu dibatasi karena menurut mereka adalah paham kebersamaan, paham kegotong royongan, paham segala sesuatu itu untuk kemakmuran rakyat itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi itu semakin pesat. Jadi dikurangi. Diregulasi, birokrasi dipermudah, segala sesuatu hal yang menghambat terciptanya liberalisasi pasar itu diubah, dimudahkan. Dan yang terakhir adalah keamanan legal. Kalau ini bagus. Keamanan legal itu jadi IMF itu kalau mau bekerja sama-sama suatu negara, dia ngecek negara itu tuh terkait hak kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan atau individu itu sudah legal atau belum. Contoh sertifikat tanah itu selalu didorong gimana caranya itu tuh sudah tersertifikasi semuanya di Indonesia. Makanya kemarin versinya Pak Jokowi kan ada namanya proses sertifikasi yang gratis dari pemerintah. Apa namanya yo? Biasanya kalau di desamu sebutannya apa? Proses mengurus sertifikat tapi gratis. Namanya apa yo? Pemutihan kan Bu? Betul, di tempat saya juga namanya pemutihan. Tapi ini yang terjadi di tempat saya ya. Jadi tidak bisa dipakai untuk acuan semuanya. Di tempat saya baru tahun kemarin itu ada program pemutihan di kelurahan. Berarti kan yang ikut berbagai macam dusun, termasuk yang tempat saya. Jadi kalau tempat saya itu ada lahan tanah, itu milik simbah saya. Mau dikasih ke ibu saya, tapi ibu saya langsung mau menurunkannya ke saya. Nah itu kan 2 kali ya harusnya. 2 kali turun. Karena ada pemutihan ikut katanya. Pak dukuhnya, ya wis aku manut. Ini bayar enggak Pak? Saya bilang, enggak, ini pemutihan dari pemerintah. Oh ya. Setelah 3 bulan lamanya, kan untuk proses itu kan kita harus mendatangkan yang ukur tanah dan sebagainya, lalu kita ngamplopi, tapi ya wis lah. Nah, itu, oh ternyata yang jadi enggak semua, Bu. Satu dusun itu kuotanya cuma 10 yang jadi, padahal yang ikut, ya ampun, berapa RT, tempat saya 9 RT ya. Itu cuma dipilih. Nah, saya yang termasuk jadi. Karena wedi bebero aku ya. Jadi, terus aku saya ambil, Bu, biaya administrasi, oh ya berapa? Saya bilang gitu. 500.000. Oh ya, saya keluarkan. Jebret timbang aku gawe dhewe oke ya kan seperti itu. Jadi tetap secara prakteknya tetap ada ya buat pengurusnya. Begitu. Tapi ini mulai digalakkan lagi itu memang dari programnya. Masih ingat ya, waktu kita bahas sejarah ekonominya Pak Jokowi kan ada salah satu kebijakan terkait reformasi lahan. Nah, land reform. Nah, itu kan untuk kepemilikan lahan di kita itu benar-benar harus sudah tersertifikat semuanya. Itu dari zamannya Pak Harto sampai sekarang kalau dikumpulkan yang belum tersertifikat, wah banget ya. Oke, ini adalah 10 isi dari Konsensus Washington. Ada toh kesamaan dengan WTO? Berarti WTO kan menggunakan 4 aturannya pakai aturan dari konsensus ini. Gitu ya. Lanjut, World Bank. World Bank, ya, hitam nggak kelihatan ya. World Bank di sini cabangnya ada 4. Yang pertama itu adalah ada IBRD dan ada IDA. Ini khusus untuk mengatasi masalah yang terkait ekonomi sosial, kemiskinan, kesenjangan, kelaparan, kemudian bagaimana membantu pembangunan, contoh negara itu kena gempa dan sebagainya. Saya masih ingat waktu saya KKN itu dulu waktu S1, saya dapatnya di Piungan. Tempat yang saya tempati, itu rumahnya, dusunnya itu sama. Catnya, bentukan rumahnya, ternyata itu adalah bagian dari bantuan dari IBRD dan IDA ini. Ya, jadi catnya biru, kabeh, pola rumahnya sama. Seperti itu ya. Oke. Kemudian IFC di sini adalah memberikan jaminan berdaulat terhadap pembiayaan sektor swasta. Dan MIGA itu adalah memberikan asuransi terhadap tindakan yang memang memiliki risiko, baik itu risiko politik ataupun risiko ekonomi. Nah, kelihatannya kan dia lebih sosial ekonomi ya, enggak terus dia mencari keuntungan semata ya, seperti IMF tadi ya. Tetapi itu pun dicederai dengan salah satu program kemiskinan yang
dicetuskan oleh IBRD, yaitu misi mengurangi kemiskinan namanya Structural Adjustment Program. Jadi itu adalah pengentasan kemiskinan, tapi kebijakannya tetap arahnya astagfirullah, tentang pendukungan kebijakan neolib. Nah, seperti itu ya. Jadi Structural Adjustment Program itu adalah pendukung kebijakan neolib. Anda merasa saya nggak nyaman nggak sih di sini ya? Terserah boleh. Structural Adjustment Program sebagai pendukung kebijakan neolib. Jadi isi dari kebijakan-kebijakan untuk pengentasan kemiskinan itu arahnya tetap ke arah neolib, di mana umpamanya dapat bantuan, tapi asalkan bantuan ini disertai dengan adanya privatisasi dalam BUMN. Nah, seperti itu. Jadi mereduksi dari aturan dari neolib tadi, aturan dasarnya. Oke, itu terkait aktornya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Belum, Bu. Oke, belum ya. Yes. Di penglihatan saya itu banyak kelebat-kelebat, Mbak, tapi ya sudahlah ya. Semoga hanya pandangan saya aja. Oke, nah, tetapi apakah kita sebagai suatu negara terus menolak adanya globalisasi ekonomi? Ya nggak bisa ya, karena kita bukan negara tertutup. Bahkan kalau Anda lihat mungkin Korea Utara kan negara yang berani, Bu, berdiri di kakinya sendiri, si omong sopo. Dia juga menjalin kerjasama kok dengan Jepang, bukan hanya kerjasama dengan negara-negara yang satu paham dengan dia ya, tapi dengan negara-negara lainnya pun juga. Nah, jadi kita kalau menolak globalisasi ekonomi ya iso. Karena dia juga punya kebaikan. Yang pertama adalah produksi globalnya menjadi banyak karena barang yang kita produksi lebih banyak, lebih variasi, beragam. Terus pangsa pasar luas, jelas itu ya, transfer teknologi ya. Jadi kan investasi dalam bentuk barang modal kan tetap ada, sehingga dalam bentuk teknologi. Tapi, nah itu juga ada konsekuensinya, di mana kalau kita terlalu dalam artian terlalu kendu, gitu kan ya. Contoh tadi defisit neraca berjalan, maka nanti kita lebih banyak investor asing yang masuk atau utang luar negeri, nah itu kan nggak menyehatkan di neraca pembayaran kita. Nah nanti jangka panjangnya jadi tidak stabil, pertumbuhan ekonominya terganggu. Jadi tetap harus ada kewenangan dari pemerintah seperti itu ya. Oke, itu globalisasi sudah selesai. Ya, kita masuk sub yang kedua, yaitu neolib. Nah, ini adalah pesan dari Watson. Sesungguhnya globalisasi itu tidak ada sangkut pautnya dengan kesejahteraan rakyat ataupun keadilan sosial di negara dunia ketiga, melainkan fokus mereka adalah gimana caranya bisa meningkatkan pertumbuhan dan akumulasi kapital, ya Allah, berskala global seperti itu ya. Oke, lanjut. Gak ada ini yang tanya? Ada enggak? Belum, Bu. Oke. Kita next ya ke neolib. Nah, neolib sudah pernah saya singgung di pertemuan yang kedua ya. Jadi neolib itu ada yang menuliskannya tenggelamnya tahun 1935. Ada juga yang mengatakannya pas peristiwa The Great Depression ya. Jadi kan Amerika itu sebagai kiblatnya sistem ekonomi liberal. Saat dia kena depresi ternyata sistem yang dia terapkan itu tidak bisa membantu mereka untuk keluar dari masalah ekonomi. Nah, sehingga menjadi pertanyaan liberalisme yang diterapkan itu berhasil atau tidak. Nah, sehingga itu digeser oleh teorinya Keynes ya terkait kebijakan fiskal. Nah, kemudian dengan kemunduran itu membangkitkan yang namanya liberalisme yang baru, namanya neolib, dengan tujuan yang berbeda. Di mana tujuannya tidak hanya menyerahkan semuanya ke pasar, tapi gimana ya mewujudkan pasar bebas. Dan juga membantu gimana suatu negara itu bisa cepat pertumbuhan ekonominya sama kapitalnya. Makanya dioptimalkan di investasi, kemudian impor barang modal, dan sebagainya. Nah, ini aturan dari neolib. Ada 3, jangan kebalik dengan WTO ya.
Yang pertama, menurut Chomsky, aturan pertama neolib adalah liberalisasi perdagangan karena memang tujuan utama dari neolib dan bedanya dengan liberal kan tujuannya adalah di liberalisasi perdagangan tanpa adanya barrier, menghilangkan hambatan-hambatan. Yang kedua, privatisasi. Karena menurut mereka paham kebersamaan atau dimiliki bersama itu ya maknanya, itu yang akan menghambat pertumbuhan. Yang berikutnya, deregulasi. Sehingga membatasi yang namanya peran pemerintah dalam sektor ekonomi ataupun kestabilan ekonomi. Nah, tapi tidak selamanya liberalisasi, privatisasi, deregulasi itu juga dampaknya negatif ya. Ini adalah dari penjelasan dari Chomsky. Suatu negara kalau melakukan privatisasi itu keuntungannya adalah satu, BUMN-nya pengelolaannya lebih efektif. Mungkin dengan kita melakukan swastanisasi itu tadi. Dan produktivitasnya meningkat. Bisa. Atau dengan melakukan privatisasi, memang kalau BUMN itu tidak bisa diselamatkan, kan tidak membebani APBN. Yang kedua, liberalisasi. Itu untuk memperluas pasar, pangsa pasar kita, dan untuk melihat positioning negara kita itu seperti apa. Atau Anda punya produk, oke, aku ikut pasar bebas, wes metu kamu di MEA atau AFTA. Nah, Anda bisa lihat pangsa pasar produkmu, positioning produkmu dibandingkan produk di kawasan ASEAN itu seperti apa penerimaannya melalui konsep dari liberalisasi. Yang ketiga adalah deregulasi. Nah, ini tadi selain mempermudah pengurusan itu juga lebih efisien. Makanya sekarang ada istilahnya mengurus itu cukup 3 jam, ya, PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah dampak dari neolib ya. Kalau kita terlalu menyerah terhadap neolib tanpa ada pertahanan diri dengan ideologi negara kita, ya nanti yang terjadi adalah kitanya kalah, daya saing produknya kalah, sehingga industri dalam negerinya nggak bisa berkembang. Walaupun kita udah punya modal UMKM-nya lebih dari 90%. Yang paling parah ini, jadi kalau dulu pemerintah itu bisa melihat, oh upah yang diberikan ke buruh itu sudah sesuai dengan kehidupan dia, minimal kelayakan mereka lah ya. Nah sekarang udah enggak kalau kita pakai neolib. Dia mau dapat gaji segitu ya, itu sudah tanggung jawab dari pihak pemberi kerja, dia dapat asuransi kesehatan atau tidak, dia dapat jaminan kecelakaan kerja atau tidak, dia dapat jaminan hari tua atau tidak, itu sudah merupakan kewenangan dari si pemberi kerja. Jadi negara wis ora iso cawe-cawe nih, orang Jawa bilangnya seperti itu karena diserahkan ke swasta. Oleh karena itu, yang dilakukan oleh pemerintahan kita untuk mengerem neolib itu yang sudah cukup berhasil adalah satu, kita menghentikan dari IMF dulu. Sudah ya, terbebas ya di SBY kemarin. Yang kedua, moratorium eksploitasi sumber daya alam. Makanya kita konsep pembangunannya sudah bergeser menjadi, kalau yang mengoptimalkan sumber daya alam adalah konsep pembangunannya namanya ekonomi pembangunan. Ada yang tahu pembangunan apa? Yang melihat sumber daya alam itu juga besok anak cucu kita itu juga biar bisa menikmati. Itu namanya konsep ekonomi pembangunan. Ada yang tahu ekonomi pembangunan apa? Menjaga kelestarian alam kita. Ekonomi pembangunan apa? Keberlanjutan. Yes, betul, keberlanjutan. Nah, itu kita udah jalan dua-duanya. Kemudian yang ketiga, penegakan supremasi hukum. Jadi seumpama kita kan punya undang-undang untuk mengatur entah itu terkait penanaman modal asing, terkait apa sektor-sektor yang harus dikuasai oleh negara. Nah, itu kan sebagai acuan kita untuk mengontrol adanya paham neolib itu. Jangan sampai malah undang-undangnya yang harus menyesuaikan, tetapi kebijakan kita lah yang harus menyesuaikan terhadap aturan tersebut.
Begitu. Wes, rampung. Nah, ini yang terakhir. Sehingga dalam paham neolib itu yang dianggap sebagai hambatan dia atau ancaman dia adalah adanya paham kesejahteraan atau kepemilikan bersama. Itu menurut mereka yang akan mempersulit pertumbuhan ekonomi. Jadi cepat akumulasi kapitalnya juga tidak akan berjalan dengan lancar apabila masih ada paham kesejahteraan dan kepemilikan bersama. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Terkait globalisasi, terkait neolib, silahkan. Ada? Ada tidak? Belum, Bu. Waduh, langsung belum. Belum, Bu. Mbak. Oke. Kalau belum, saya ingin menunjukkan ke Anda ini aja. Karena Anda habis meet, maka saya nggak akan kasih kuis ya. Nggak dikira diperas Anda ya. Nanti beneran bodoh no, kalau kolonialisme pendidikan. Nah, kan. Oke, ada nggak sekarang terakhir? Ada nggak yang mau tanya? Ada tidak? Halo? Ada tidak? Tidak, Bu. Oke. Sekarang silahkan Anda cermati yang saya akan putarkan ke Anda. Siapa tahu Anda sedang ada di titik seperti ini. Titik di mana, aduh Bu, aku wis jenuh COVID kayak gini. Kuliahnya seperti ini terus. Ya, siapa tahu dengan Anda melihat ini, Anda menjadi terbuka. Karena untuk mendapatkan akses pendidikan itu tidak semua orang punya akses yang sama. Oke ya. Ya, kalau kan saya muterin video kan ya. Orang presentasi aja. Oke. Pernah melihat salah satu cerita dari warga negara Indonesia yang bisa melanjutkan, ini adalah salah satu mahasiswa LPDP ya, yang dia itu benar-benar bukan dari orang bertulang besar. Saya selalu menganggapnya orang kaya itu gede balungnya, jadi dia punya modal